keluar gitu. Ya, Belum Ya selesai silakan saya. lanjut dulu. Lanjutkan silakan lagi dilanjutkan, Mbak. Mbak. Iya, maaf dulu nih. Tadi saya salah kesentuh layarnya jadi keluar dari Komal. Tadi itu saya lihat dari video TikTok yang lewat bagaimana Agus dengan lawyernya. Terus saya dengar juga dari Kak Sil bagaimana Kak Sil menghargai keputusan Teh Novi, menunggu aba-aba nih dari kliennya mau melaporkan atau tidak. Padahal lawyernya sudah siap kalau mau melaporkan gitu. Jadi di sini nih kalau saya lihat Agus ini disetir sama lawyernya karena dia nggak ada kesempatan berpendapat. Kalau ini bedanya di sini letak bedanya ini antara Agus dan Teh Novi ini gitu. Ini yang saya tanyakan, mau saya tanyakan juga ini ke lawyernya Agus, Bang Pondang gitu. Tentang surat yang sudah sampai kepada Agus ini. Terus kita kembali dulu deh ke tema. Novi akan polisikan FA dan Agus. Itu tadi Kasil ingin melaporkan FA, itu saya mendukung. Kenapa gitu? Karena FA pun main lapor-lapor juga, siapapun sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor yang saya lihat gitu. Apakah sebagai lawyer harus seperti itu? Apakah itu tidak mempengaruhi reputasinya seorang lawyer gitu? Berbuat sampai seperti sejauh itu ya gitu. Baper gitu kalau menurut saya. Terus seperti makin merajalela gitu. Kasusnya kasus Agus. Tapi yang dilaporkan kemana-mana gitu oleh FA ini. Sedangkan saya lihat sekarang berita yang terbaru ini FA kan motonya membela kaum lemah. Tapi saya lihat berita yang terbaru ini kaum lemah korban UMKM aja. Yang 55M yang jumlah korbannya aja yang kaum lemah itu ada sampai ratusan orang gitu. Itu gimana kalau Agus kan kaum lemah hanya 1 orang. Ini aja yang jadi penilaian saya gitu. Jadi kalau Kasil mau melaporkan, saya setuju. Termasuk RD Lau yang udah menyerang ke pribadi Teh Novi ini yang tentang narkoba segala macam gitu. Saya juga masih bertanya-tanya apa tindakan dari lawyernya Teh Novi tentang lawyernya dari Agus ini. Cukup. Ya mungkin cukup itu aja lah, Bang Faktual. Terima kasih. Siap, sahabatku. Nanti dilanjut. Saya mau menyapa dulu yang pendatang baru nih, Mbak Ida. Tanggung Mbak Ida, apa yang mau disampaikan? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih selalu mensupport Faktual. Mbak Ida? Ya. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya dengan semua yang ada di sini, termasuk ini advokatnya Agus juga ya. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa Mbak Novi sudah selesai dengan Agus, sudah saling maaf-maafan, lalu dikatakan Novi membuat status yang membuat tersinggung, kayaknya nggak ada seperti itu ceritanya. Yang ada ceritanya adalah Bang Sultan sendiri sudah mengakui besoknya Wawa yang WA si FA gitu. WA Bang Bojong gitu ya. Pokoknya pengacara lah gitu ya. Jadi menurut saya kita tidak perlu mencari salahnya siapa lagi di sini. Kalau kita mau cari salah, ini salah, itu salah. Kalau kita pakai hati nurani saja. Hati nurani dari awalnya Agus minta tolong. Dari situ aja. Sudah ditolong kan? Sudah ditolong kan? Ditolong dari awal dari yang 35 juta dari ayahnya didatangkan dari Aceh. Lalu terakhir minta didonasikan supaya bisa berobat. Ini salahnya cuman karena disalahgunakan. Itu aja. Coba tidak disalahgunakan, tidak terjadi seperti ini. Dan disiarkan ke para donatur. Terima kasih para donatur. Ini dia nggak ada rasa terima kasih ke donatur.
Malahan kesininya marahin donatur. Kita ini pada saat membicarakan tentang Agus, kita tidak membuli, tidak mencaci maki Agus, tidak. Tetapi malah kita itu kasihan sama Agus, kasihan dia diseret-seret, dibawa ke kantor polisi. Sampai BPJS-nya itu tidak ditanggung untuk pengobatannya. Memang dari awal saya tahu itu BPJS tidak menanggung untuk mata. Ditanggung tapi tidak sampai operasi dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang namanya hukum-hukum lah untuk ini. Mediasi, ketemukan mereka semua, Bang advokat yang ada di sini, tolong ya, ketemukan mereka semua. Pak Nopi, Agus, biar bisa diobati. Masalah uang yang ada, biar para donatur puas dengan jalan cerita yang benar. Jangan lagi diembel-embelin ada acara densu, ada masalah dengan PA masalah dengan Nopi, PA masalah dengan yang lain, yang dengan masalah dengan pengacaranya sendiri. Ada lagi muncul orang Bugis dan sebagainya. Saya itu ketawa ngelihat kayak anak TK. Ya, kayak anak TK baperan. Jadi pengacara, saya rasa Bang yang advokat yang ini nih lebih bijaksana saya lihat dari wajahnya daripada yang pakai bando itu. Yang pakai bando itu baperan. Gitu. Oh, iya, Mbak. Ya, pokoknya saya maunya saya, karena saya sedih, saya sebagai netizen setiap hari saya melihat seperti ini sedih. Sedihnya tuh apa? Agus sakit. Agus sedih. Enggak, Agus sakit, dia nggak sedih, dia sempat happy ketawa kok sama si Wawa. Oh, begitu. Ya, makanya saya bilang, dia bilang kan sakit, Agus ini sakit deh, dia mengakui sakit gitu. Kalau misalkan dia diberikan cobaan, kecelakaan, disiram air keras oleh orang, itu adalah juga petunjuk dari Tuhan, dan Tuhanlah yang menurunkan azab itu. Jika sekarang dia bertambah lagi tidak sensitif dengan keadaan ini, azab Tuhan akan lebih parah terhadap dia. Ini saya bicara bukan tentang hukum karena saya tidak tahu hukum. Saya bicara tentang hukum alam semesta. Siap, mantap Mbak. Terima kasih. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih Mbak ya atas narasinya. Kasil masih menyimak Kasil. Mantap. Halo. Kasil. Ya, apa tanggapannya Kasil? Aduh, tadi nama saya disebut-sebut sama Pondang nih, masih aja pasal 584 nih perasaan ya. Ya, Masih. Saya nggak nyebut-nyebut nama kakak ya, bukan saya yang buka duluan. Siapa yang buka? Ya kak ya, bukan saya yang nyebut nama kakak. Ingat kak, ya, bukan saya yang buka materi. Tapi ginilah saya siap lah, undanglah orang yang ahli dalam perdata lah. Kita bicara di forum yang lain aja lah. Kalau kita mau bahas itu, saya siap. Tapi jangan di sini. Saya siap. Undang ahli perdata, boleh. Debat di forum yang lain, jangan di sini. Kayaknya nggak perlu sampai segitu. Nggak, saya siap. Ya, karena Saya kalau siap. dibilang ahli perdata yang dimaksud ahli kan. Saya siap, makanya saya siap. Biasa. Mari gini, ya tadi kan dipancing sama samping. Kalau gitu di komal yang lain kita bahas itulah tentang pasal itu. Apakah itu hanya tentang tanah? Boleh kita bahas. Kalau Saya siap. disebut ahli secara Saya akademik. siap pertanggungjawaban. Ya, Boleh tadi di room yang lain aja. kalau dibilang Siap. ahli secara akademik nilainya bagus, secara akademisi nilainya bagus, itu disebutnya ahli. Kebetulan saya magister hukum dan saya magna cum laude 3,90, jadi nggak perlu cari ahli lagi, kan begitu host Bang Denis. Parameternya ke situ. Iya, nilai akademik gitu kan, tapi yang jelas kita nggak usah ke sana lah. Siap. Nggak usah ke sana. Yang jelas bahwa
apapun yang dilakukan oleh pengacara Agus haknya mereka. Cuma pesan saya jangan sampai menyerang Novi dong, kan di luar substansi itu. Tolong kabari kawan-kawannya karena kami dari pengacaranya Novi ini kami tidak akan berani ya untuk berkata dan berlaku tidak sesuai dengan surat kuasa. Karena surat kuasa ini melekat kepada klien kami. Jadi apa yang kami katakan harus dipertanggungjawabkan juga oleh klien kami. Makanya kemarin saya pernah bilang bahwa apapun yang dikatakan oleh pengacaranya Agus dengan cara menyerang pribadinya Novi, kemudian mengata-ngatai, kemudian membongkar aib dan sebagainya, itu Agus sebagai orang yang memberi kuasa bertanggung jawab atas apa yang dikatakan oleh pengacaranya. Ya, terima kasih banyak. Sebelum saya ke Pak Denny, saya mau ke Pak Bondan dulu karena mengenai tema tadi belum ditanggapi ya. Pak Pondang, ada dua yang ingin saya tanyakan saudaraku. Yang pertama, apa tanggapan Bang Pondang sebagai PH dari Agus? Mbak Novi akan mempolisikan Eva dan juga Agus. Tentu saudaraku punya tanggapan sendiri buat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dan ini banyak sekali aspirasi dari teman-teman netizen yang mengatakan sebenarnya kasihan kita melihat Agus. Agus ini selalu dibawa-bawa ke kantor polisi, bukannya dibawa untuk berobat dan muter-muter kayak gitu. Ada tanggapan nggak Bang Pondang? Silakan dijawab saudaraku. Siap bos, terima kasih.